Oke guys, ketemu lagi dengan channel Network Tutorial atau channel Rinaldi ya. Jadi ya mumpung lagi sudah free gitu ya. Jadi saya mau berbagi share tentang eh, apa sih kelebihan PPOE, kekurangannya ya. Hotspot apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan IP static apa kelebihan dan kekurangannya juga versi Jainal Rinaldi. Oke, versi channel ini ya. Jadi kita nggak mau membahas teorinya ya. Kalau teorinya banyak lah kekurangan lebihannya, tapi ini berdasarkan pengalaman saya pribadi dari sekian banyak mikrotik yang saya setting sebelumnya ya. Mungkin kalau pengalaman itu saya udah ratusan mikrotik lah yang saya setting. Jadi saya ingin berbagi ke teman-teman yang ingin mulai usaha RT RW net mungkin ya. Jadi saya mau berbagi apa sih kelebihannya PPOE, kekurangannya apa, hotspot apa kelebihannya, kekurangannya apa, dan IP static apa kelebihannya dan kekurangannya gitu. Oke, jadi buat teman-teman ya, saya ingatkan lagi gitu ya, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya. Jangan lupa like dan share kalau video ini bermanfaat. Oke, tanpa panjang basa-basi lagi, kita langsung bedah saja kelebihan dan kekurangannya si PPOE, hotspot, dan IP static gitu. Oke. Oh sorry, salah. Kita buka untuk yang buat nge-lab aja ya, jangan yang udah production. Bahaya. Jadi kita mau kupas-kupas lah ya. Ini versi saya ya, bukan versi teorinya gitu ya. Kalau kita ngomongin teori ribet lah. Kita ngomong berdasarkan pengalaman saya ya, yang sudah mungkin ya, kalau setting mikrotik udah ratusan mikrotik yang sudah saya setting dari tahun 2014. Udah banyak lah teman-teman RT RW net yang nyeting ke saya itu. Jadi kalau kita ngomong yang pertama itu PPOE ya. PPOE itu kan bandwidthnya itu kita limit berdasarkan profile gitu kan. Profile itu untuk kelebihannya itu kita bisa ngelimit berdasarkan profile. Jadi kita profilnya kita rubah limitnya di sini misal 12 M, lalu downloadnya misal 20 M gitu kan. Nah, ketika kita rubah ini, semua user itu bisa langsung berubah gitu kan limit add-nya. Tapi yang di active connection ini kita kita kick dulu semua, nanti dia akan connect kembali otomatis dan limitnya di simple queue akan berubah otomatis. Itu kelebihannya ya. Kelebihannya kita bisa simple, untuk limit bandwidthnya lebih simple. Dan kekurangannya itu yang versi saya itu ya, kalau diimplementasikan di mungkin di RT RW net gitu kan. Kalau teman-teman RT RW net itu kan ya mungkin ngambil bandwidth ya tanda kutip plat M gitu kan. Plat M itu kan gitu. Jadi di apa ya, kekurangannya itu misal kalau saya lihat sih ya, dari mikrotik yang pernah saya setting gitu kan, itu teman-teman ada yang limit per user PPOE nya 2 MB, ada yang 3 MB gitu kan, ada yang 5 MB sampai 10 MB, tapi kebanyakannya itu 2 MB. Karena apa? Karena si
si pelanggan itu kan maunya yang murah gitu. Kita nawarin paket nih kan, paket 2 MB berapa, misal 100.000, paket 4 MB berapa, 200.000. Nah, user pasti milihnya yang paling murah gitu kan. User milihnya yang paling murah. Yang paling murah itu berapa? 2 Mbps. Nah, itu yang saya sering tanya ke teman-teman RT RW net yang minta setting ke saya itu di limit 2 MB 100.000 bisa biasanya gitu kan. Nah, dengan bandwidth 2 MB ini ya kan, 2 MB ini kalau dalam satu rumah itu ada yang 3 MB ya, ada yang mungkin 3 orang ya, mungkin bapaknya, anaknya, mamanya ya kan, atau ibunya ya kan. Itu misal anaknya lagi buka YouTube gitu kan, atau bapaknya lagi upload data, ini maknya lagi tiktokan misal. Nah, bandwidth yang 2 MB ini bakal kurang gitu loh, bakal kurang. Karena apa ya, zaman sekarang itu kalau bandwidth 2 MB itu ya pas-pas buka YouTube aja lah kalau saya bilang. Yang paling kencengnya itu buka YouTube lancar gitu kan. Untuk streaming saya rasa kurang. Pengalaman saya itu streaming ya enaknya di 3 MB lah. Jadi kalau dalam bandwidth 2 MB ini dipakai 3 orang ya lelet. Lelet siapa yang dikomplain? Ya kan kita juga yang dikomplain gitu. Padahal si user ini yang maunya murah tapi kenceng gitu kan. Atau kalau saran saya sih, kita jualnya jangan terlalu murah. Kita jual aja paketnya misal 200.000, tapi kita limit gedean dikit gitu. Mungkin kita limit 7 Mbps. Jadi jangan kasih opsi murah, karena kalau kita kasih opsi murah itu ya impactnya ke kita sendiri. Padahal bukan internet kita yang lemot, tapi si user itu aja yang mintanya paket murah tapi limitnya tapi harus cepat gitu. Itu yang susah dikendalikan ya kan. Jadi kita nggak bisa mengendalikan user kalau kita PPOE. Jadi kalau kita limit 7 MB misal 10 MB ya 10 MB terserah dia gitu kan, mau dipakai 10 orang, 5 orang terserah dia. Tapi ketika bandwidth itu overload, yang dikomplain kita, padahal si user itu sendiri yang nggak tahu dia bandwidth itu berapa, paketnya dia berapa, dia asal konekin aja komplainnya ke kita. Lalu satu lagi kelebihannya si PPOE ini. Kelebihan si PPOE ini kalau kita main fiber optik ya, itu enak sih kalau kita main nggak sering disconnect gitu ya. Yang sering terjadi itu PPO itu sering disconnect kalau kita main di wireless. Jadi rekomendasi saya itu kalau teman-teman masih pakai radio untuk link ke klien itu jangan pakai PPOE lah, mending IP statik aja. Karena IP statik nggak ada yang namanya putus koneksi ya. Ketika linknya antar server dengan klien itu nggak stabil, itu PPOE sering putus. Tapi kalau statik walaupun nggak stabil tetap jalan, tetap nggak bakal putus. Kalau udah putus kan kalau PPOE itu nunggu delay lagi, connect lagi baru bisa jalan. Nah, jadi kalau teman-teman masih pemain radio, saran saya jangan pakai PPOE, karena impactnya itu sering putus nyambung PPOE kliennya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini nanti hilang muncul gitu. Itu sih. Jadi tidak direkomendasikan kalau teman-teman masih pakai wireless pakai sistem PPOE ya. Itu versi saya sih. Mungkin teman-teman bisa nambahin kekurangan PPOE di komentar ya. Lalu itu sih yang paling fatalnya itu klien minta limitnya 2 MB dengan paket yang termurah tapi dipakai 4 orang 5 orang, itu yang dikomplain kita. Jadi saran saya itu kalau kita jualan itu jangan kasih opsi murah, kita kasih bandwidth lebih,
cuman harganya lebih mahal. Karena kalau kita kasih bandwidth sedikit dengan paket murah, si user ini malah yang maaf cakapnya nggak tahu diri gitu, udah langganan kecil bandwidthnya maunya murah tapi maunya kenceng gitu kan. Itu sih keluhan yang paling mendasar di PPOE yang sering dikomplain gitu. Oke, lanjut ke opsi kedua. Opsi kedua itu kalau saya lihat teman-teman RT RW Net itu pakai metode IP static ya kan. Jadi IP static itu kita harus setting IP-nya manual dan limitnya manual di simple queue. Jadi kalau IP static misalnya kita tentuin di sini IP-nya si pelanggan misal 10.22, lalu namanya misal si Anto, lalu kita buat uploadnya misal 5 MB, downloadnya itu 10 MB, apply oke. Nah kalau si IP IP static ini kekurangannya kalau user kita banyak nih kan, user kita ada misal ratusan. Nah kita kalau mau ngerubah limitnya itu harus satu-satu gitu kan capek kan gitu. Itu kalau main IP static. Tapi kan beda lagi kalau kita tadi ngomongin PPOE, cukup satu user profile yang kita rubah. Kalau user kita ada 100-nya itu semua akan terubah limit add-nya atau limit max limit download upload gitu. Tapi kalau kita mainan API static, kita harus set manual gitu loh. Itu kekurangan si IP static. Tapi dibalik itu kelebihannya dia, kalau teman-teman pakai jaringan wireless, saya rekomendasikan teman-teman pakai ini IP static, jangan pakai PPOE. Tapi kalau teman-teman udah pakai fiber optik ya, OLT apalagi kan, teman-teman mending pakai PPOE aja ketimbang IP static gitu loh. Itu terus apalagi ya, kalau IP static sih kekurangannya satu lagi, untuk security-nya. Kalau teman-teman nggak pandai-pandai membuat keamanan si pelanggan ini, bisa-bisa kalau usernya agak ngerti dikit gitu kan, itu akses pointnya di limit IP-nya dirubah gitu. Misal IP-nya si Anto ini misal IP-nya 22 kan, tapi karena si user ini sedikit mengerti tentang jaringan, dirubah jadi 23, misal 23 26 lah. Nah IP 26 ini nggak kita limit, nah bandwidthnya si Anto ini jebol, nggak ke limit. Itu kekurangannya. Tapi bisa kita akalin, kita blok IP yang nggak terdaftar di simple queue, kita blok gitu bisa. Tergantung pengetahuan teman-teman aja. Kalau teman-teman pahamnya di IP static, pakai IP static. Tapi sesuai aturan yang saya bilang tadi ya, yang saya sebutkan tadi, kekurangan dan kelebihannya. Kalau teman-teman pakai wireless, saya rekomendasikan pakai IP static aja. Tapi kalau teman-teman sudah mainan fiber optik atau OLT, itu saya rekomendasikan pakai PPOE saja gitu kan. Itu untuk IP static gitu kan. Kalau untuk si hotspot, nah ini hotspot ini yang saya paling suka dan saya terapkan sendiri di jaringan saya. Jadi inti pembahasan kita sih, saya ingin membahas lebih detail tentang hotspot ini, keuntungannya dan kekurangannya gitu. Jadi gini, kalau kita mainan hotspot itu per device-nya bisa kita limit. Jadi kita nggak ngelimit routernya, kita ngelimit device-nya kan gitu. Jadi misal ada pelanggan yang mau langganan ke kita gitu kan, ada calon klien yang mau langganan ke kita, misal dalam satu rumah pelanggan itu ada 3 device gitu kan.
dalam satu rumah itu ada 3 device atau 3 handphone atau ada 2 handphone 1 laptop gitu, terserah lah. Jadi kalau saya sih sistemnya saya patokin per device. Misal teman-teman bisa buat harga 100.000 per perangkat, 100.000 sebulan atau mungkin 50.000 sebulan, tergantung lokasi sih. Kalau saya ya nggak saya sebutkan lah, itu ya mungkin teman-teman bisa menghitung sendirilah, sesuaikan dengan kondisi teman-teman di mana berada. Mungkin disesuaikan dengan keadaan ya kita menyesuaikan lah gitu kan. Mungkin per device teman-teman bisa buat 50.000 gitu kan. Dalam satu rumah misal ada 3 perangkat, ya bayarnya 150.000 gitu kan. Tapi keuntungannya hotspot itu kita bisa pindah-pindah. Jadi kalau kita buatlah di pedesaan gitu kan atau di RT, semua pelanggan hotspot kita yang kita pasang wifi, dia bisa connect kemana saja. Itu keuntungan hotspot. Kan zaman sekarang itu ya orang itu maunya kalau bisa dimanapun dia berada kan maunya tetap connect gitu kan. Dia misal pindah dari rumah A, dia mau main misal ke rumah B, dia tetap bisa connect karena kita sistemnya hotspot. Dia bisa connect kemana saja. Itu keuntungan hotspot. Kadang saya dulu sebelumnya pakai IP statik ya, dan komplainnya ibu-ibu dan anak-anak di kampung saya itu, tempat saya membuat usaha hotspot itu ya gitu. Masa saya langganan wifi nggak bisa pindah-pindah katanya, sedangkan pakai data bisa kemana aja bisa katanya kan. Jadi saya mulai berpikir di situ, oh kayaknya mending pakai hotspot aja. Ketika user A main ke rumah si B bisa, jadi rumah user B main ke rumah si C bisa, si C main ke rumah si A bisa. Jadi dimanapun area wifi kita berada, jika ada jaringan wifi kita, user itu tetap bisa online. Jadi kalau kita mainan di kampung gitu kan, dia dalam satu kampung itu bisa main di mana aja gitu. Dan kalau zaman sekarang itu kan HP sudah yang Android versi 10 kalau nggak salah saya itu MAC-nya address berubah-ubah kan gitu. Jadi ketika user A pindah main ke rumah si B gitu, yang berbeda SSID, misal SSID rumah A Anto, SSID rumah B Dani misal. Ketika si Anto pindah ke rumah si Dani, itu MAC-nya bakal berubah. Jadi untuk solusinya itu teman-teman bisa ngatur handphonenya ke MAC perangkat ya, ke MAC perangkat. Jadi walaupun user itu pindah-pindah, dia tetap bisa connect. Tapi kalau teman-teman nggak ngatur MAC-nya ke perangkat itu ya user akan minta login, dan sialnya itu walaupun udah login nggak bisa gitu. Jadi kekurangannya di situ untuk hotspot. Yang pertama ya kan. Untuk ngakalinya gimana? Itu tadi opsi pertama, kita bisa merubah ke MAC perangkat si handphone. Lalu opsi kedua itu teman-teman bisa menyamakan semua SSID wifi kita. Misal di rumah si A ya kan, rumah si A SSID-nya A, rumah si B pun SSID-nya harus A juga. Semua wifi yang ada di jaringan kita itu kalau bisa SSID-nya disamakan semua, agar user pindah kemanapun langsung connect, nggak perlu ngatur MAC perangkat. Yang pertama ya kan. Lalu yang kedua, user bisa auto connect, nggak perlu mengkonekkan lagi. Jadi kan kalau kita pindah-pindah wifi kan itu biasanya handphone nggak bisa langsung pindah kan, harus kita konekin dulu ke wifi mana gitu kan. Tapi kalau SSID-nya sama, itu dia bisa connect, langsung connect gitu maksudnya. Kalau SSID-nya sama, nggak perlu kita klik connect baru connect, enggak. Itu kalau SSID-nya sama, dia bisa langsung connect, dan itu aman ya,
itu aman, nggak usah takut intervensi, itu aman. Yang penting channelnya dibedain gitu. Misal rumah si A channelnya 1, rumah si B channelnya 6, rumah si C channelnya 11. Oh ya, untuk channel itu baiknya gunakan channel 1, 6 dan 11. Jangan gunakan channel lain. Itu trik tips untuk menghindari intervensi ya. Rumah si A buat 1, rumah si B buat 6, rumah si C buat 11. Jadi itu aja diselang 16 11. Mau berapapun akses poin kita di situ, pakai channel 1, 6 dan 11 itu. Itu kunci utamanya. Nah, oke. Kalau kita tadi ngomongin PPOE ya. Kalau di PPOE itu kan kita limit 2 MB misal dipakai misal ya 3 orang lah. Itu kan bakal lemot gitu kan. Kalau di hotspot enggak, di hotspot aman. Kalau di PPOE misal si anak lagi download, bapaknya ini bakal nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal bapaknya ini misal bapak ada satu rumah itu ada 3 orang gitu kan. Bapaknya misal lagi ngupload data, anaknya itu misal lagi download. Nah si bapak ini bakal nggak kebagian bandwidth. Siapa yang dikomplain? Yang dikomplain kita gitu kan, padahal anaknya yang download gitu. Tapi kalau di hotspot, kita mainan hotspot, nggak akan terganggu. Mau anaknya mendownload, mamanya main TikTok, bapaknya nggak akan terganggu karena bandwidthnya kita limit masing-masing gitu. Itu keuntungannya hotspot dibanding PPOE ataupun IP static. Itu yang paling saya suka. Baru yang kedua yang paling saya suka itu ya dia bisa pindah-pindah. Ibarat kita punya apa ya, jaringan data lah kita bilang, dimanapun asal kita punya paket data, dimanapun kita bisa connect. Semakin luas jaringan kita, semakin luas pula jaringan hotspot kita, kemana aja user bisa connect, dan user pun semakin nyaman gitu kan, karena dia kemana-mana bisa connect gitu loh. Itu untungannya. Dan itu saya pakai. Saya walaupun pelanggan rumahan, mau pelanggan bulanan, mau pelanggan tahunan, semua saya kasih sistem hotspot. Karena memperhitungkan itu tadi, user agar bisa main dimanapun dia berada. Asal area itu tercover jaringan wifi kita gitu. Tapi kalau kita main sistem PPOE kan nggak bisa pindah-pindah itu gitu. Ataupun IP statik juga nggak bisa pindah-pindah, ya di rumah dia saja. Kalau dia keluar nggak bisa connect. Tapi kalau hotspot bisa pun dimanapun dia berada bisa gitu. Itu salah satu keuntungannya hotspot dibanding IP statik dan PPOE gitu. Ini video ini sangat cocok bagi teman-teman yang baru ingin memulai usaha seperti ini gitu kan. Jadi ini teman-teman harus tonton lah yang mau memulai. Oke, mungkin itu saja sih dari saya. Cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.